Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Aini. Saya dari Prodi Perbankan Syariah STAI Salahuddin Pasuruan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad As'ari Hasan, SPD IMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih perencanaan karir itu. Simak videonya ya. Perencanaan karir. Kita bahas tentang perencanaan dulu. Apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, bagaimana membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan bagaimana cara mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Nah, untuk karir sendiri memiliki arti semua jabatan atau pekerjaan yang dimiliki sekarang. Nah, untuk perencanaan karir sendiri memiliki arti suatu perencanaan tentang kemungkinan seorang karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya. Nah, untuk keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ada pendidikan formal, yang kedua ada pengalaman kerja, yang ketiga sikap atasannya, yang keempat ada prestasi kerjanya, dan yang kelima adanya lowongan jabatan, dan yang terakhir atau nomor 6 ada produktivitas kerjanya. Selanjutnya, untuk manfaat dari perencanaan karir itu apa aja sih? Yang pertama yaitu mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan atau potensialnya. Yang kedua, ada menurunkan perputaran karyawan. Yang ketiga, ada mengungkapkan potensi karyawan. Yang keempat, ada mendorong pertumbuhan. Yang kelima, ada mengurangi penimbunan. Keenam, ada memuaskan kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir, ada membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan yang telah disetujui. Selanjutnya ada perspektif organisasi dalam perencanaan karir. Itu apa aja sih? Yang pertama ada mengidentifikasikan kebutuhan staffing organisasi di masa mendatang. Selanjutnya ada rencana jenjang karir. Yang ketiga ada mengukur potensi individual dan kebutuhan pelatihan. Yang keempat ada mencocokkan kebutuhan organisasi dengan kemampuan individual. Yang terakhir ada mengaudit dan mengembangkan sistem karir dan organisasi. Nah, untuk titik awal pengembangan karir dimulai dari diri karyawan itu sendiri. Nah, setiap orang bertanggung jawab atas pengembangan dan kemajuan karirnya sendiri. Nah, setelah komitmen pribadi dibuat, nah beberapa kegiatan pengembangan karir dapat dilakukan. Nah, apa aja kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu mencakup yang pertama yaitu ada prestasi kerja, terus yang kedua ada exposure, yang ketiga ada permintaan berhenti, yang keempat ada kesetiaan organisasional, yang kelima ada mentors or sponsor atau yang keenam ada kesempatan untuk tumbuh, begitu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada hutang mohon dibayarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.